Hai teman-teman, hari ini tuh hari Senin tanggal 12 Oktober. Rencananya kan aku emang mau review ke kalian si serumnya Scarlett ini kan. Sebenarnya aku beli dua, aku beli yang ini sama yang ungu, itu yang buat acne, yang buat jerawat, karena aku jaga-jaga. Tapi kalau mau dapet atau kalau lagi syuting terus istirahat makan semua nggak jelas, nggak teratur, itu biasanya jerawatku tuh juga langsung amburadul. Sebelum aku review ke kalian, aku mau cobain selama 2 minggu. Jadi ini adalah hari pertama aku pakai. Ini aku benar-benar baru unboxing karena aku baru beli, baru datang juga paketnya. Ini aku mau pakai yang warna pink, itu yang Brightly Ever After Serum namanya. Aku akan pakai toner sama essence dulu, baru abis itu aku lanjut ke serum ini ya. Oke, udah. Ini aku sengaja review dengan 2 minggu pemakaian dulu biar reviewku tuh dipercaya gitu ya, jadi nggak sekedar ini bagus banget loh guys, nggak sekedar kayak gitu doang, paham kan? Oh, teksturnya lumayan kental ya, bisa ngikut gitu, jadi lumayan kental. Aku pakai ini aku pijit-pijit dulu, nanti terakhir baru di tap-tap. Dia nggak ada wanginya sama sekali. Ini first impression aku by the way ya. Aku sih tetap masih cari tahu lebih lanjut lagi tentang produk ini nanti setelah 2 minggu. Jadi nanti video ini akan aku review lengkap. Tapi sekarang bener-bener kayak first impression aja. Lengket gitu. Berarti menurut aku serum ini bagus kalau misalnya kalian mau pakai sebelum makeup. Jadi makeupnya nempel banget. Tapi lama-lama dia nyerap, nempelnya jadi nggak terlalu nempel sih. I like it. Oke. This is my first day. Halo semuanya, jadi setelah 2 minggu pemakaian serum Scarlett, datanglah hari di mana aku akan mereview ke kalian. bagaimana serum Scarlett tersebut? Mulai dari mana ya? Karena kayaknya aku mau benar-benar review yang detail gitu. Aku juga udah cari tahu kandungannya ada apa aja dan lain-lain. Jadi kalian juga bisa jaga-jaga gitu. Kalau misalnya kalian nggak cocok pakai kandungan ini, kalian bisa menghindari atau gimana dan lain-lain gitu ya. Paham kan maksudku? Oke, aku udah kurang lebih 2 minggu pakai serum ini. Kenapa kurang lebih? Karena aku ada bolong berapa hari gitu, tapi nggak sering, maksudnya kayak 95% dari 2 minggu itu aku tetap pakai gitu. Terus juga aku nggak selalu videoin, kalian lihat udah berkurang segini, kelihatan nggak ya? Dan seperti yang aku infoin, aku tuh belinya bener-bener dua-duanya. Aku beli yang Brightly Ever After Serum ini karena mereka juga emang ada dua, ada yang ini sama ada yang tea tree water dan lain-lain yang untuk kulit berjerawat. Gatel banget hidungku. Dalam 2 minggu kemarin aku pakai, itu tuh seharusnya minggu-minggu menjelang aku dapet, paham kan, kayak jerawat-jerawat bandel di saat mau dapet gitu. Nah, makanya aku jaga-jaga, aku beli yang ini juga. Tapi ternyata ini doang nih. Ini bekas ya, ini bekas nggak kelihatan. Yang ini nih, sisanya benar-benar bersih. Aku juga kaget, bener-bener bersih aja gitu mukaku. Terus lihat gak, kayak cerah gitu, kok bisa. Yang paling berasa bedanya itu adalah saat kayak misalnya hari ini, malam ini aku pakai, paginya tuh berasa pas ngaca tuh kayak so bright, my face so bright gitu, paham kan? Tapi kalau misalnya malam itu aku nggak pakai, aku misalnya lupa atau gimana gitu, paginya tuh beda, mukaku tuh beda banget, mukanya kayak nggak secerah kalau malamnya aku pakai serum ini. Ini serius, ini jujur, karena aku udah alamin sendiri gitu selama 2 minggu aku pakai. Oke, dari produknya sendiri kali ya, aku langsung jelasin aja yang menurut pemahamanku setelah aku mencari tahu tentang produk ini. Pokoknya mereka tuh ada 2, jadi sesuai kebutuhan kalian aja, kalian mau butuhin yang mana. Kalau ini tuh lebih ke mencerahkan, yang warna pink. Kalau yang warna ungu ini untuk kalian yang punya masalah dengan jerawat. Terus juga walaupun kalian ngelihat ini gak gede, tapi sebenarnya ini cukup banyak isinya karena dia tuh lumayan kental. Jadi kalian pakai setetes di sini aja tuh bisa untuk setengah muka di kanan gitu, paham kan? Dan itu aja udah cukup banget dan sangat amat enak nyerapnya dan sangat berasa fungsinya gitu. Fungsi dari serum itu tuh udah berasa ke kulit. Terus kalian juga nggak usah takut, ini penting banget. Aku beberapa kali juga kalau misalnya lagi review skincare, itu tuh aku sebelumnya selalu ngecek dulu nomor BPOM-nya mereka. Ini ada nomornya di BPOM RI, NA bla 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 bla, ada angkanya di packagingnya. Kalian buka dulu ke website BPOM gitu, terus kalian masukin nomornya itu. Dan kalau misalnya produk yang keluar adalah produk tersebut, produk ini berarti bener emang dia terdaftar gitu. Dan ini udah terdaftar, jadi pasti aman untuk kulit kalian. First impression aku saat pakai serum ini adalah aku suka karena nggak ada wanginya. Kayak wanginya tuh bener-bener ya naturalnya skincare aja, bukan yang kayak wangi-wangi
parfum gitu tau kan. Ternyata setelah aku cari tahu emang dia tuh fragrance free, jadi nggak ada kandungan parfumnya sama sekali. Jadi aman banget buat kulit kalian kalau misalnya kulit kalian sensitif terhadap wewangian gitu yang ada di kandungan skincare. Jadi ini sangat aman karena dia no fragrance. Oke, berikutnya kita lanjut ke kandungan produk, karena aku tuh udah catat di notes aku nih, di notes HP. Untuk kandungannya tuh ada apa aja, aku udah cari tahu semuanya. Untuk fungsi dari tiap kandungannya apa aja. Ini yang pertama yang si Brightly Ever Serum dulu, aku mau jelasin karena emang ini aku pakai. Kandungan yang pertama itu yang ada tulisannya di sini. Nih ada gambar lavender karena dia ada lavender waternya, dan aku tuh jujur baru kayak denger sekali apaan tuh lavender water gitu kan. Ternyata lavender water itu ini alasannya, dia tuh melawan bakteri penyebab jerawat. Makanya kenapa saat aku menjelang menstruasi ini, dia tuh jerawatnya cuma di sini doang, dan ini tuh udah bagus banget buat kulit aku karena aku tuh gampang banget jerawatan kalau misalnya menjelang mens. At least kayak kalau nggak jerawat kayak berindil-berindil gitu, itu pasti ada yang jerawat tenggelam gitu, tau nggak sih, yang nggak ada matanya. Itu pasti banyak. Sedangkan ini benar-benar bersih sebersih-bersihnya, cuma ini doang. Ternyata karena si lavender water ini approve, terbukti. Terus berikutnya dia itu ada namanya Phyto Whitening. Ya seperti namanya whitening, dia tuh untuk mencerahkan wajah, juga gak nyebabin iritasi. Ini aku tulis di sini gak nyebabin iritasi karena aku juga cari tahu tentang Phyto Whitening ini, karena aku tuh jujur sedikit takut kalau misalnya kandungan yang whitening gitu ya. Aku takut itu terlalu kasar di kulit aku karena kulit aku lumayan sensitif. Terbukti aku nggak pernah ngerasain kulit aku kemerahan atau pokoknya kayak tanda-tanda iritasi gitu sama sekali enggak. Jadi benar-benar aman. Approve untuk yang Phyto Whitening. Terus berikutnya aku seneng banget karena di Brightly Ever Serum ini dia ada niacinamide, dan aku cinta banget sama produk yang ada niacinamide-nya. Sangat amat melembabkan kulit aku karena kulit aku tuh cocok banget sama niacinamide. Terus selain itu dia juga ada glutathione. Mungkin kalian sering dengar glutathione tapi belum pernah kayak mencari tahu sebetulnya apa itu glutathione. Fungsinya tuh mirip-mirip kayak niacinamide gitu loh, melembabkan gitu. Melembabkan, menjaga elastisitas kulit, tahu kan sama produk-produk yang bikin muka kalian kayak ketarik kering gitu. Nah ini tuh enggak. Terus juga dia ngebikin kulit muka kalian tuh lebih sehat dan lebih glowing. Dan menurut aku si glutathione ini yang ngebikin kenapa setiap malam aku pakai dan paginya itu mukaku kayak wow gitu. Berarti glutathione aku approve ya. Dan yang terakhir, kandungan yang di Brightly Ever Serum ini ada vitamin C. Tahu lah ya pasti vitamin C itu emang bagus banget untuk kulit wajah, untuk mencerahkan, untuk menangkal radikal bebas. Pokoknya sangat amat dibutuhkan untuk wajah kalian, apalagi untuk yang kalian fokusnya itu lebih ke mencerahkan kulit. Jadi sejauh ini semua kandungan yang ada di Brightly Ever Serum aku approve karena semua kegunaannya aku ngerasain sendiri dalam waktu 2 minggu aja. Kita masih lanjut ke kandungan. Ini untuk kandungan yang di Acne Serum. Menurut aku bekerjanya akan sangat baik juga sama halnya dengan yang ini gitu, karena ya emang bagus gitu, yang ini aja bagus gitu, yang ini juga pasti emang udah sesuai dengan kegunaannya gitu, paham kan maksudku. Yang pertama tuh dia ada tea tree water. Tea tree water ini emang tanpa aku baca di sini pun juga aku udah tahu kalau tea tree water itu, kalian pun juga pasti tahu kalau dia emang bagus untuk kulit yang berjerawat atau kulit yang sensitif kan, yang kayak merah-merah gitu. Dan itu bagus banget dengan tea tree water, dan dia ada kandungan tea tree waternya. Terus berikutnya aku kaget banget, kagetnya kayak kaget gitu. Dia tuh ada kandungan Jeju Centella Asiatica. Kok bisa? Aku jarang banget nemuin tepatnya tuh skincare lokal yang ada kandungan Jeju Centella Asiatica, dan dia ada. Buat kalian yang nggak tahu, Centella Asiatica tuh lebih ke kayak calming kulit gitu, mencegah peradangan kulit, mengurangi peradangan, mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Pikir-pikir secara logika, emang kayaknya emang harus ada gitu di serum yang untuk kulit berjerawat. Apalagi kalau misalnya kalian ada bekas jerawat atau apa gitu, bisa dihilangkan dengan Jeju Centella Asiatica karena dia sifatnya itu menyembuhkan peradangan. Dia juga ada vitamin C untuk mencerahkan, efek mencerahkan. Jadi dia nggak cuman untuk jerawat tapi juga untuk all over your face supaya lebih cerah gitu. Dia juga ada salicylic acid. Kalian tahu kalau pori-pori tersumbat oleh kotoran itu kan dia menyebabkan komedo. Nah dia itu gunanya untuk membersihkan si pori-pori yang tersumbat itu supaya mencegah komedo terjadi gitu.
Terus berikutnya yang terakhir dia tuh ada licorice extract. Pas denger tuh kayak oh ya familiar sih, tapi apa ya gunanya gitu. Akhirnya aku mencari tahu dan ini yang aku catat paling lengkap gunanya apa. Dia tuh untuk menutrisi kulit. Terus juga dia tuh ternyata yang melindungi kulit muka kita dari paparan sinar matahari. Dari semua kandungan yang ada di acne serum ini lebih kayak mencegah sebelum mengobati gitu. Kalian beberapa mungkin ada yang kayak beneran nggak sih lo pakai 2 minggu? Mungkin kalian nggak percaya tapi nggak apa-apa. Tapi aku mau kasih lihat aja ini foto before dan after aku. Kalau misalnya kalian ngelihat kayaknya kok nggak terlalu signifikan sih, sebenarnya sangat amat berbeda untuk aku pribadi. Tapi mungkin untuk dilihat secara kasat mata oleh kalian nggak gitu signifikan karena mukaku emang tidak begitu bermasalah. Next, kalau misalnya kalian bertanya-tanya aku pakainya itu apakah di malam aja? Sebenarnya enggak, aku pakainya tuh 2 kali, pagi dan malam. Enggak pagi sih, aku bangun tidur aja udah siang. Cuman maksudku kayak aku juga cuci muka itu kan 2 kali sehari. Nah, setiap habis cuci muka itu aku pakai dulu kayak toner atau essence gitu, baru pakai serum, baru pakai si serum ini gitu. Itu setiap pagi sama malam 2 kali sehari. Harganya berapa? Apakah mahal? Harganya itu seingat aku beli 75.000, skincare 75.000, ngeri gitu awalnya. Tapi ternyata kualitasnya kayak 750.000 dan aku udah ngerasain sendiri selama pemakaian 2 minggu. 75.000. Oke, 75.000 aja. Kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa langsung aja. Aku masukin ini deh. Aku tuh belinya di Shopee. Kalian buka di description box di bawah. Aku masukin aja linknya. Belinya langsung di kayak official store-nya gitu. Jadi lebih trusted juga. Kalian nggak mungkin dapat barang yang amit palsu. Aku juga nggak tahu ada palsunya atau enggak. Tapi kalian langsung beli aja di link yang aku taruh di description box supaya udah dijamin asli. Oke, segitu aja reviewnya. Semoga reviewku membantu. Ingat ya, ini benar-benar review sesuai apa yang aku alamin selama 2 minggu pemakaian dan aku suka. Jadi kalau misalnya kalian mau mulai mencoba pakai serum ini, silahkan sesuai kebutuhan kalian untuk yang berjerawat atau yang untuk mencerahkan. Terima kasih semuanya. Dadah.